Oke. Selamat datang teman-teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara membuat aplikasi. Aplikasinya itu aplikasi keuangan yang biasa digunakan oleh administrasi sekolah. Biasanya untuk SPP, biasanya bisa juga untuk uang pangkal, jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Step pertama yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi ini adalah Google Drive. Jadi dari Google Drive bisa langsung klik New. Setelah itu klik Sheets. Perlu diketahui bahwa tempat di dalam Google Drive ini itu nggak boleh di dalam folder, karena kalau misalkan di dalam folder nanti akan error ketika dalam prosesnya. Nah, di spreadsheet ini tinggal mengisi bagian di kolom satu-satu ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke. Jadi untuk di sini kalau punya saya nulisnya itu di sheet satunya. Di sheet satunya itu namanya DB siswa. Jadi di DB siswa ada NISN, ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, foto murid, kelas, nomor WA ortu, update, dan nama PDF. Mungkin yang diwajibkan itu adalah identitas, terserah mau apa, lalu update dan nama PDF. Jadi nomor WA ortu, update, dan nama PDF. Jadi dari kelas sampai tempat lahir itu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu untuk yang sheet kedua ada transaksi. Nah, di transaksi ini akan menunjukkan penanggalan ataupun mungkin database dari tiap transaksi yang masuk gitu. Jadi akan tersortirnya itu sesuai dengan jenis pembayarannya. Kayak misalnya di sini saya contohnya itu SPP dan uang pangkal. Balik lagi ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Oke, mungkin di sini dapat dinamakan aplikasi keuangan biar dia munculnya di atas. Lalu kalau sudah dibuat semua sheets-nya, nanti kita tinggal klik extension, lalu klik di sini app sheet, lalu klik create an app. Oke. Sebentar dicek dulu apakah masih record. Oke. Ini sudah jadi. Oke. Jadi untuk edit di app sheet ini tolong dipastikan yang ini di gambar mata ini juga, ini itu matanya ketutup. Jadi yang pokoknya ketika narasinya ini not displayed, karena kalau misalkan yang satunya ini agak terlalu banyak, jadi pakai yang ini aja. Bukan yang ini maksudnya. Nah, kalau misalkan ini tuh terlalu singkat dan terlalu susah, jadi kita pakai yang legacy editor aja. Lalu setelah itu kita ke table di sini. Kita ke data, ke table. Lalu di sini kalau misalkan sudah muncul 4 kolom dari sheet yang tadi, 4 sheet yang ini, DB siswa, transaksi, SPP, uang pangkal, itu dibiarkan saja. Tapi kalau misalkan belum seperti punya saya, itu di sini biasanya langsung muncul add table transaksi, add table SPP, add table uang pangkal. Jadi ini tinggal diklik aja add table transaksi.
Oke, lalu add table SPP. Oke, lalu add table uang pangkal. Oke, nah perlu diketahui kalau yang bagian SPP dan uang pangkal itu are updates allowed, itu tulisnya read only. Begitu juga dengan yang uang pangkal. Untuk yang transaksi, untuk yang DB siswa dan transaksi itu dibiarkan saja. Lalu kita di sini masuk ke kolom. Lalu kita di sini klik yang DB siswa. Oke. Yang DB siswa ini jadi di yang DB siswa, ini DB siswa, itu key sama labelnya itu dipindahin. Untuk key-nya itu tetap, key-nya di NISN, namun labelnya itu kita pindah di nama. Nah, di sini kita harus ubah tipe-tipenya dulu. Untuk NISN dibiarin aja teks, soalnya kalau misalkan diubah jadi number, nanti dia akan lebih susah lagi. Lalu untuk yang jenis kelamin itu kita klik tanggal lahirnya diubah jadi date. Lalu untuk yang jenis kelaminnya ini kita ubah jadi enum. Tipenya kita ubah jadi enum. Nah, di sini values-nya bisa ditambahkan langsung pria dan wanita. Bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Oh iya, untuk autocomplete other values-nya itu bisa langsung dicentang aja. Lalu input modenya buttons, boleh, terserah. Ingin yang auto, stack, drop down, terserah. Tapi saya di sini ingin yang button. Dan lalu untuk agama sama, kita pakai enum. Jadi enum itu basically dia akan memberikan opsi sesuai dengan yang values yang ditambahkan. Mungkin ini karena sebagai contoh aja, jadi kita masukin 3 agama aja ya, agar tidak terlalu banyak juga. Oke. Kalau autocomplete other values-nya juga boleh. Oke, lalu untuk fotonya diganti jadi image. Mana ya, image? Oh, ini image. Lalu untuk kelasnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin di sini aku akan kasih contohnya kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10, 11, dan 12. Ya. Lalu untuk nomor WA ortunya ini, itu kita klik phone, lalu kita klik yang pensil di sini. Di bawah ini ada callable sama textable. Ini dua-duanya dicentang. Lalu untuk bagian di sini ada tulisan require. Ini silahkan dicentang semuanya dari NISN sampai nomor WA ortu, dari NISN sampai nomor WA ortu ya. Jadi di sini sampai sini. Jadi update sama nama PDF-nya jangan dicentang bagian require-nya. Lalu perlu diketahui juga di bagian nomor WA ortu ini itu nanti ketika yang akan mengisinya itu mereka harus nulisnya itu pakai +62. Jadi mungkin
di bagian sini, di bagian description ya, di bagian description. Di bagian sini ya. Oh, di display name, sorry, di display name itu dapat dikasih aja keterangan kalau masukkan dengan awalan 62. Seperti itu. Oke, karena jangan lupa di save setiap ada perubahan atas apapun itu, di save. Lalu kalau sudah dari DB siswa, sekarang kita pindah ke bagian transaksi dulu. Nah, di transaksi ini key sama labelnya itu dipindahin ke key transaksi di bagian paling bawahnya. Oke. Lalu semuanya ini di require dari kecuali row number sama bagian keterangan. Oke. Lalu kita balik lagi kayak tadi, ubah tipenya. Untuk tanggal transaksinya kita ganti jadi date. Lalu kelas saat ininya ini kita sama kayak tadi, kita enum jadi 10, 11, dan 12. Itu seperti yang tadi saya katakan, balik lagi sesuai kebutuhannya. 10, 11, dan 12. Oke, ini auto complete other values tinggal dicentang, lalu done. Tadi yang kelas saat ini ya. Lalu untuk jenis pembayarannya ini kita enum lagi. Enum. Lalu values-nya ini tinggal ditambahkan, karena tadi saya memberikan contohnya itu SPP dan uang pangkal, maka di sini saya tulis SPP dan uang pangkal. Iya. Uang pangkal. Autonya dicentang. Jangan auto complete other values-nya aja dicentang. Lalu untuk jumlah pembayarannya, ini kita price. Di bagian paling bawah currency simbolnya ini kita jangan lupa diklik show thousand separatornya, diklik. Lalu untuk currency simbolnya kita cari yang rupiah, kita klik aja RP ya, ini. Oke. Nah, untuk NISN-nya ini kita akan mereferensikan NISN ini di source yang tadi yang DB siswa. Jadi di NISN ini kita klik, kita ganti tipenya itu jadi ref. Jadi kalau ref itu dia ini ketika ada orang yang ngisi misal nama A di DB siswa, nanti ketika ditransaksi itu tuh dia akan otomatis langsung keluar gitu. Jadi tanpa harus mengisi 2 kali. Jadi udah langsung terkoneksi dengan sheets yang DB siswa tadi. Lalu di source table-nya ini kita masukin source table DB siswa. Yang bagian is a part of-nya dicentang. Oke. Lalu yang di bagian formula di sini yang tanggal transaksi yang ini itu kita klik, kita tulis seperti ini, today, buka kurung, tutup kurung. Oke, tunggu sampai centang hijau, habis itu di save. Setelah itu kalau misalkan kita geser ke sini, ini bagian ada initial value. Di initial value yang bagian nama lengkap, ya which is yang di sini ya, yang di bagian nomor 7 ini kita geser, kita taruh di sini.
Jadi initial value formula for column nama lengkapnya itu kita tulis rumusnya kurung strapless NISN lalu titik nama lengkap. Ya. Oke. Nah, yang bagian key transaksi di bagian ini itu kita tulisnya unique ID buka kurung tutup kurung. Kenapa seperti ini? Jadi key transaksi itu kan dia akan berubah-ubah setiap transaksinya. Jadi di sini akan jadi apa ya? Jadi kayak kode gitu. Kode setiap transaksinya itu masuk, dia akan bikin, maksudnya si aplikasi ini akan bikin kode otomatisnya. Oke, kalau udah tinggal di save aja. Lalu untuk bagian SPP dan uang pangkal, mungkin bisa dibuka dulu aja biar enak. Bagian SPP dan uang pangkal sama key dan labelnya ini kita taruh di key transaksi. Lalu tanggal transaksinya kita ganti jadi date. Ini sama, tulis lagi di sini today. Today. Lalu kelas saat ininya kayak tadi enum 10, 11, dan 12 ya. Ini kelas 12. Lalu bagian jenis pembayarannya juga di enum lagi. SPP dan uang pangkal. Lalu bagian jumlah pembayarannya kita price. Seperti biasa di show thousand separator, lalu RP. RP. Lalu untuk NISN, kayak yang transaksi tadi, ini kita referensikan ke DB siswa. Ke DB siswa. Oke. Begitu juga dengan yang SPP. Key labelnya ditaruh di key transaksi. Tanggal transaksinya diganti jadi date. Date ininya jadi today. Kalau saat ininya silakan di enum lagi kelas 10, 11, 12. Lalu untuk jenis pembayarannya SPP dan uang pangkal ya, kita enum lagi. Enum, SPP, uang pangkal. Oke. Jumlah pembayarannya price, jangan lupa kuransi simbolnya diganti jadi RP. Show thousand separatornya dicentang terus, pokoknya biar enak dilihat. RP. Lalu NISN-nya sama kayak tadi, jadi kita referensikan semuanya itu direferensikan ke kolom DB siswa. Dan is part of-nya nggak usah dicentang karena satu-satunya yang bagian is part of dicentang itu hanya bagian transaksi aja, gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, kalau udah tinggal di save. Lalu kita pindah ke bagian UX ya, teman-teman. Nah, di sini kita udah ada kolom DB siswa. Kalau misalkan udah ada kolomnya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum ada kolomnya, nanti tinggal klik bagian new view. Kalau belum ada ya. Ini karena kebetulan udah ada, jadi tinggal diklik aja.
Ini kita rename jadi input data siswa. Lalu for this datanya itu dari DB siswa. Untuk tipenya saya pakai tipe D. Lalu untuk positionnya ini saya posisikan first. Lalu untuk kita ke bawah, main image-nya ini saya assign bagian foto murid. Jadi nanti kalau ketika sudah diisi itu nanti akan munculnya itu foto muridnya yang di main image-nya. Lalu bagian primary header-nya itu saya nama lengkap. Secondary-nya saya pengen kelas aja, jadi kelas. Oke. Lalu ke bawah terus di bagian display ini saya mau icon. Bukan. Maksudnya user. Nah, ini. Jadi akan muncul di bagian ini, di input data siswa di sini. Jadi UX itu tuh adalah tampilan awal ketika teman-teman buka aplikasi kan. Nah, buka aplikasi nanti di bawah sini tuh ada UX-nya. Jadi UX-nya itu input data siswa gitu. Oke, kalau udah di save dulu. Oke, di sini kita ke brand. Ini di brand ini silahkan diedit sesuai dengan keinginan sendiri. Kalau saya prefer dark. Lalu untuk primary color-nya biru, nggak masalah. App logonya terserah, ingin yang mana terserah. Mau memasukkan logo aplikasi juga nggak apa-apa. Ini bisa di custom. Nanti di custom itu nanti teman-teman upload dulu fotonya di Google Drive. Lalu setelah fotonya di-upload di Google Drive, di nama dari si filenya itu ditaruh di custom ini. Oke. Lalu untuk yang header sama footernya sih saya pengennya dinyalain ya. Show logo in header, iya saya mau di show. Nah, ini pakai yang ini aja deh. Lebih simpel. Oke. Lalu untuk di format rules ini, jadi kita itu di sini ingin klik ketika ada data yang masuk dan dia itu perempuan atau laki-laki, itu tuh kelihatan beda warnanya. Jadi di sini klik new format rule, klik a new format rule, lalu di sini kita kasih rumus pria aja, rename kita pria. For this datanya DB siswa. Lalu yang if condition is true-nya itu kita klik kayak gini, jenis kelamin sama dengan pria. Oke. Kita scroll ke bawah. Ininya jangan lupa diklik yang nama lengkap ya. Lalu di ikonnya ini kita tulis aja mail nanti. Nah, ini mail. Lalu mail itu kan identiknya dengan warna biru, jadi warna biru baik highlight colornya dan text colornya. Lalu kalau sudah, si pria ini kita copy. Nah, ini kan ada pria 2. Si pria 2 ini kita ganti jadi wanita. Ini sesuai sama yang tadi teman-teman di data itu jenis kelamin itu tulisnya apa. Kalau misalkan tulisnya laki-laki dan perempuan, silahkan diganti jadi laki-laki dan perempuan. Karena kebetulan saya nulisnya pria dan wanita, jadi saya tulisnya ini pria dan wanita aja. Lalu untuk yang ininya kita ganti si prianya ini jadi wanita, gitu. Wanita. Nah, tunggu sampai centang hijau. Sudah, kalau sudah di save.
Oke, kalau sudah kita ke option. Di optionnya starting view-nya input data siswa, betul. Lalu untuk fontnya teman-teman ini silahkan di sesuaikan sesuai keinginan masing-masing. Kalau saya prefer ini Robotocon Dance. Iya, Robotocon Dance. Ini silahkan disesuaikan masing-masing aja ya, karena ini hanya bagian dari apa namanya UX aja, jadi sesuai preferensi. Lalu kita di sini ke info. Di sini bisa teman-teman lihat logonya seperti ini, namanya seperti ini. Lalu di sini kita ke properties. Lalu kita ke bagian app properties, bagian default. Nah, di bagian sini, di bagian default app folder, itu kita hapus kayak gini. Dia garis miring app sheet, lalu di save. Nah, kalau udah selesai di sini kita itu mau nambahin apa ya namanya? Page baru di dalam UX ini. Jadi kan tadi kan ada input data siswa. Nah, di sini kita mau tambahin yang baru gitu. Nah, di sini kita ke data, kita ke slices, kita klik new slice, lalu kita di sini create new slice. Ini silahkan di rename jadi lihat riwayat pembayaran. Jadi di sini itu adalah tampilannya gitu, tampilan pembayarannya. Ya kan? Oke, kita save. Nah, kita ke UX, kita klik new view. Tadi kan kita udah buat yang slicesnya ya, jadi harusnya sih udah ada si slicesnya. Kita klik new view, si new view-nya ini kita ganti jadi riwayat pembayaran. Lalu yang for this datanya itu kita ganti jadi ini, lihat riwayat pembayaran. Nah, jadi kan langsung muncul tuh di sini. Kalau ininya saya ingin table, lalu posisinya ini last. Untuk grup by-nya di sini nih, kita klik, kita klik kelas ascending. Jadi nanti dia akan urut sesuai kelas. Lalu bagian kolom ordernya itu nama lengkap sama ini sana aja. Ini kan udah munculnya di ini semua ya. Maksudnya munculnya itu udah ada di salah. Nah, kayak gini aja. Oke. Munculnya itu udah di bagian input data siswa teman-teman. Jadi nggak perlu 2 kali untuk memunculkan informasi yang sama gitu. Lalu kita ke bawah yang di display ini, di ikonnya ini pilih. Silahkan sesuaikan. Kalau saya di sini pengennya chart. Oke. Kalau udah di save. Oke. Di sini mungkin kita bisa isi dulu ya. Jadi misalnya nama lengkapnya
Tempat lahirnya Jakarta. Foto muridnya ini ya. Kelasnya, nah ini masukan awalnya tuh pakai 62 ya, jadi 62. Untuk update sama nama PDF-nya ini, jadi kita bisa lihat di sini nih, di bagian DB siswa form. Kan update sama nama PDF itu jadi nggak perlu diisi, jadi update sama nama PDF ini akan otomatis terisi. Ini kita tinggal hapus saja update sama nama PDF-nya. Nah, jadi nanti di sini nggak akan ada update sama nama PDF-nya. Ini di bagian DB siswa form ya. Oke. Tapi di bagian DB siswa detail, ini di default aja nggak apa-apa. Ini kita isi lagi tadi keulang ya. Aduh, sorry. Nah, 62 ya, jangan lupa 62. Oke. Kita di save. Di sini itu kita bisa add transaksinya. Nah, ini tanggal transaksinya. Jadi tanggal transaksinya silahkan. Oh, udah otomatis hari ini. Pakai datanya siapa? Karena di sini kita baru masukin si Leon, jadi akan otomatis munculnya si Leon. Lalu, nah ini kita transaksinya udah dibuat otomatis ya, langsung nggak usah di edit lagi. Nah, si kelas saat ini kita silakan pilih jenis pembayarannya SPP, jumlah pembayarannya mungkin SPP 300 aja. Keterangannya mungkin kita bisa tulis SPP Juni atau terserah. Oke, di save. Nah, ini sebagai gambaran aja sih teman-teman. Lalu di bagian transaksi detail nih di sini kita pilih kolom ordernya itu key transaksi, tanggal, kelas, jenis, jumlah, nama lengkap, dan NISN. Ya betul. Lalu untuk yang bagian transaksi formnya ini tanggal, kelas, jenis, jumlah. Yang bagian ini nih nggak perlu. Yang bagian udah nggak apa-apa, biarin aja kayak gini. Lalu yang bagian transaksi inline, yang grup aggregate-nya ini kita ganti jadi sum, yang jumlah pembayaran. Oke, nanti lalu di bagian kolom ordernya tanggal, jenis, jumlah, dan keterangan. Tanggal, jenis, jumlah, dan keterangan. Yang lain tinggal dihapus saja. Oke. Lalu yang bagian riwayat pembayaran. Detail. Oke, aman. Oke.
Jadi mungkin biar kelihatan kita isi satu lagi yang cewek ya. Cewek dan uang pangkal gitu. Leon Lila. Jangan. Paula. Malam. Sekarang aja, karena kucing-kucing ini baru lahir sekarang mungkin ya. Foto muridnya ada di sini, saya sudah siapkan. Wanita. Nah, wanita ini cantik sekali. Lalu kelasnya 11 aja nggak apa-apa. 62 3. Oke. Nah, ini langsung aja kita isi tanggal transaksinya, kelasnya, SPP-nya uang pangkal. Uang pangkal berapa ya biasanya? 500 aja anggapannya uang pangkal PPDB. Nama lengkapnya Paula. Nah, ini kita di sini bisa klik nih. Ini SN-nya Paula, tapi karena kita masuknya dari si Paula jadi langsung Paula gitu otomatis. Save. Aduh, sorry. Belum di save ini. Oh iya, ini yang bagian Paula kenapa wanitanya belum berubah jadi merah? Ini soalnya saya lupa di sini diganti. Jadi nanti kita ke UX, ke format rules, ke bagian wanita. Ini wanitanya belum di ini, lupa. Jadi ikonnya kita klik aja female gitu ya, female. Kita klik di sini, lalu wanita merah kan ya, pink boleh, pink aja deh. Oke, pink, tinggal di save. Nah, nanti dia jadi pink di sini di bagian itu gitu. Nah, kalau udah selesai, kita kan udah ada masuk 2 nih. Nah, di bagian sini biar lebih gede. Kita kalau masuk ke dalam sini nanti akan kelihatan tuh. Jadi SPP-nya berapa, jumlah pembayarannya, keterangannya seperti apa. Kalau misalkan mau lebih detail tinggal diklik lagi. Tuh, tinggal diklik lagi ya. Oke. Setelah itu kita ke security. Kita ke security, kita ke option. Lalu bagian require image-nya ini dimatikan. Save dulu, jangan lupa. Oke. Nah, di aplikasi di sini kita balik ke spreadsheet kita. Sambil dia nge-save ya. Kita balik ke spreadsheet kita di bagian SPP sama uang pangkal ini kan belum muncul nih. Padahal udah ada nih di sini SPP sama uang pangkal. Jadi di bagian A2-nya ini kita tulis rumus kayak gini. If error, buka kurung filter, buka kurung transaksi A2H, which is ini, si A2H ini. Lalu akan link ke transaksi C2 SPP gitu. Nah, jadi dia akan muncul apa ya namanya, transaksi yang ada di, jadi karena ini sheet SPP, di bagian sheet transaksi yang ada SPP-nya nanti juga akan muncul di sini gitu. Nah, sama kayak uang pangkal, kita taruh kayak gitu juga, tapi si SPP-nya ini kita ganti jadi uang pangkal. Nah, nanti dia tinggal muncul, mungkin biar enak dilihat kita semuanya Times New Roman aja ya. Agak kurang enak dilihat. Oke. Tinggal di nggak bisa ternyata. Oh, udah juga. Oke. Oke, kalau udah, nanti ini tinggal dibenerin aja teman-teman. Silahkan dibenerin, kayak tanggal transaksinya nanti tinggal di klik date. Oke, ini kita balik ke AppSheet lagi. Jadi kita sekarang ke automation. Kita di sini pengen ngebuat bot di mana akan ada opsi cetak PDF gitu. Nah, kita ke automation, lalu kita
Ini apa? Klik new bot. Kita create a custom bot. Konfigurasi event. Kita create a custom event. Nah, di bagian new event ini, kita klik adds and updates. Namanya klik aja jadi cetak PDF gitu. Terserah sih mau kayak gimana. Biar namanya, biar dijadiin nama aja gitu. Jadi kita klik adds and updates. Lalu ininya tetap Dewi Siswa. Lalu untuk conditionnya itu kita sebentar ya, agak lupa. Oke, halo, saya sudah ingat sekarang. Jadi di conditionnya ini ini rumusnya apa? Strapless underscore this row underscore before dot update. Ini buka apa? Lebih kecil lebih besar this row after update. Tinggal di save aja. Lalu kita add a step, jangan lupa create a custom step, add a new step. Maksudnya pakai yang ini, pakai ini. Nah, pakai yang ini kita klik create a new file karena kita di sini pengen bikin PDF. Nah, di sini di template-nya kita klik dulu create. Nah, nanti kalian kalau misalkan pengen ngebagusin gitu ya, pengen ngeedit si PDF-nya itu nanti kalian tinggal edit sendiri. Kayak misalnya di sini dia akan mengarahkan kita ke bagian Google bagian Docs ini. Nah, nanti ini itu kalian bisa edit. Jadi kayak misal di sini saya editnya yang simple-simple aja ya. Nanti saya maunya Times New Roman. Jadi nanti ketika si PDF-nya itu munculnya itu Times New Roman gitu, guys. Nah, udah gini aja ya. Saya editnya gitu aja. Oke. Ini content type-nya PDF. Yang file folder path-nya ini kita tulis saja PDF. Sebentar. Ya, jadi file folder path-nya itu PDF, lalu ininya itu nama PDF. Nama PDF. Nah, ini kita tinggal klik aja, kita save kalau di centang hijau. Apakah sudah? Sudahkah? Sudah. Oke. Nah, yang ini tulisan disable timestamp-nya ini kita nyalain. Jegrek. Nice. Save. Aduh. Daripada durasi. Oke, udah ke save, agak lama tadi durasinya, jadi saya pause aja. Lalu sekarang kalau misalkan automationnya udah, kita ke bagian behavior. Di behavior ini kecilan dulu. Di behavior ini kita klik new action. Jadi kita di sini mau buat kontak WA. Nah, nanti si orang tua nih, si pengguna aplikasi, kalau misalkan si pengguna aplikasi, pokoknya si orang admin yang mau mengkontak orang tua dari si anak itu tuh nanti langsung pencet aja tombol ini gitu ceritanya. Nah, di sini kita tulis kontak WA. Nah, kontak WA.
Bagian do this-nya kita klik yang external go to a website. Nah, bagian apa ini namanya targetnya kita masukin ini. Jadi https wa.me dan nomor WA ortunya gitu. Makanya harus +62 itu agar bisa langsung klik ke WA-nya gitu. Nah, udah. Kalau udah, kita mungkin bisa bikin ikonnya ini apa ya? Kalau WA itu phone. WA itu phone. Apa ya? Ini mungkin boleh. Oke. Kalau udah di sini kita buat action lagi. Sync namanya. Jadi nanti semuanya itu harus disinkronasikan dulu baru di-download gitu ya. Karena kalau misalkan di-download baru disinkronasikan itu dia tidak akan muncul gitu. Sync lalu sebentar. Lupa. Ya, halo, kembali lagi dengan saya. Jadi, di sini kita update ya. Sorry. Update. Kita tulisnya di sini unique ID. Unique ID. Nah, betul sekali. Di sini kita tulis nama PDF. Sorry. Nama PDF. Di sini kita tulisnya ini. Nah. Oke. Kalau udah, ini kan sinkronasi ya. Displaynya belum. Displaynya kita tulis aja ini boleh. Terus kalau udah save juga jangan lupa teman-teman. Terus kita di sini download. Sorry. Create new action. Download. Ininya open a file. Nah, untuk rumusnya sebentar dulu. Sebentar. Jadi untuk rumusnya ini kita masukin ini, kawan-kawanku. Heya. Concatenate kayak yang di rumus Excel sih sebenarnya. Ini AppSheet PDF. Nama PDF ini .pdf karena nanti di Google Drive itu kan PDF jadi .pdf gitu. Di Google Drive itu nanti nama filenya tuh ini. Sabar, kita tunggu hijau dulu ya. Oke deh, sambil menunggu save, jadi kita ke Drive dulu di sini. Nah, di bagian AppSheet di sini nih, kita buat. Tapi kalau misalkan belum ya, kita di sini buat new folder. Namanya itu apa? Namanya sih PDF ya, guys. Di sini harusnya nanti munculnya tuh di sini. Harusnya munculnya di sini. Tapi oke. Masih belum ya? Sabar ya. Oke, udah tadi ya masukin rumus ini di sini. Kalau udah, nanti
misal di bagian yang cewek Salahani, ini kita disinkronasi dulu. Kalau disinkronasi nanti dia itu akan muncul di bagian ini, di bagian file di dalam drive kalian nanti ada folder namanya AppSheet. Nanti entah di dalam, nah di sini nih, ini kan 1257 di sini. Ini kan sebagai database ya. Nah, tapi kalau misalkan si orang tua ini mau langsung download gitu dari aplikasinya, ini tinggal langsung klik download. Udah selesai, begitu sudah aplikasi keuangan. Untuk aplikasi keuangan ini adalah inspirasi, jadi mengambil tutorial dari Bapak Apri dari YouTube juga ada, nanti akan saya kutipkan di bawah untuk videonya. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Hanifah. Terima kasih.